everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sisilia Pekombei dengan NIM A221222141. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran dasar dan ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam pengukuran ini ada dua alat yang saya akan ambil dalam presentasi. Yang pertama yaitu jangka sorong. Jangka sorong suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam. Jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangunan ruang tertentu seperti tabung. Jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Ini terjadi karena satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Ini terjadi karena satuannya yang terbatas dan biasanya benda yang tidak bisa diukur dengan penggaris. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah bentuk nilai skala terkecil yang bisa diukur oleh jangka sorong, lebih detail atau akurat. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Fungsi jangka sorong yaitu berfungsi untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Kedua, berfungsi mengukur kedalaman, celah atau lubang suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur. Yang ketiga, berfungsi mengukur ketebalan suatu bentuk benda. Keempat, berfungsi mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. Bagian-bagian jangka sorong yaitu sebagai berikut. Pertama, rahang dalam terdiri dari rahang atap tetap tidak bisa digeser dan rahang geser atas yang bisa digeser-geser untuk menyesuaikan ukuran bendanya. Rahang ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, misalnya mau mengukur diameter dalam cincin. Kedua, rahang luar. Rahang luar juga terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter luar, panjang atau lebar suatu benda, contohnya lebar balon. Tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Contohnya, mau mengukur kedalaman gelas atau silinder. Keempat, skala utama berfungsi untuk menyalakan hasil ukuran dengan sentimeter sebagai satuannya. Skala nonius berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi pengukuran dengan milimeter sebagai satuannya. Enam, baut pengunci berfungsi sebagai menahan atau mengunci objek supaya tidak dapat lepas dan bergeser saat pengukuran. Berikut cara menghitung jangka sorong. Alat kedua, mikrometeroskop. Mikrometeroskop adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometeroskop memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometeroskop sangat akurat untuk menghitung benda dengan ukuran sangat kecil. Fungsi mikrometeroskop ada 4, yaitu pertama, mengukur ketebalan suatu benda kerja yang sangat tipis seperti lem baja, aluminium, dan kertas. Kedua, mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti kabel, kawat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengukur garis tengah lubang benda yang berukuran kecil. Yang keempat, mengukur kedalaman suatu lubang yang kecil, contohnya lubang pipa. Bagian-bagian mikrometeroskop yaitu sebagai berikut. 1. Pemutar atau yang disebut timbal berfungsi untuk menggerakkan poros geser. Yang kedua, Rachel, sama seperti poros geser tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, poros tetap atau disebut anvil, yaitu poros yang terletak di ujung dan tidak dapat bergerak. Yang keempat, poros geser atau spindle, yaitu poros yang bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Yang kelima, frame yang berbentuk U. Yang keenam, pengunci atau lug nut. Yang ketujuh, skala utama atau sleeve wood mempunyai ukuran angka 1, 2, sampai 7 dan seterusnya dalam satuan milimeter. Angka ini terletak di bagian atas mikrometeroskop. Untuk nilai tengahnya biasanya ditunjukkan dengan angka 1, 5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 mm dan seterusnya.
Nilai tengah ini terletak bagian bawah mikrometer scrub. Yang ke-8, skala nonius atau skala putar, yaitu terdiri dari angka 1 hingga 50. Setiap skala nonius diputar mundur 1 kali. Putaran maka akan bertambah skala utama sebesar 0,5 mm. Sehingga satu skala putar sama dengan 1/100 mm sama dengan 0,01 mm. Kesimpulan, pemutaran atau timbal berfungsi untuk menggerakkan poros geser. Yang ke-10, Rachel. Sama seperti poros geser tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Cara membaca mikrometer scrub dengan mudah, yaitu pada skala utama pastikan posisi timbal yang telah melewati angka 5 di bagian atas. Kemudian lihat bagian bawah garis horizontal, pastikan telah melewati satu strip. Dalam pengukuran mikrometer scrub untuk 0,5 mm sama dengan 5 tambah 0,5 sama dengan 5,5 mm. Kemudian setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Prinsip ini berlaku ketika benda melewati 5 strip di atas garis horizontal. Dan ketika benda melewati angka 6 strip di bawah garis horizontal yang digabung dengan 5 strip bisa dibaca dengan total jarak 5 tambah 6 kali 0,5 mm sama dengan 5, mm. Pada skala nonius, jika terlihat ada garis horizontal, dikala utama berhimpit dengan angka 28 di skala nonius, ini dapat dibaca dengan menambahkan panjang 0,28 mm. Pada hasil akhir cara membaca mikrometer scrub dari